Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramil Lestari, BP 1811000184, kelas 8 SIA 2 Cloud Computing. Di sini saya akan menyimpulkan soal ujian akhir semester yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, yaitu di sini pembahasannya mengenai AWS atau Amazon Web Service. AWS merupakan sekumpulan layanan-layanan berbasis cloud computing yang disediakan Amazon sejak tahun 2002. AWS ini layanannya terdiri atas 4 yang disarankan untuk pemula. Yang pertama yaitu adanya Amazon EC2, sebuah web service yang disediakan oleh Amazon yang membuat dan menjalankan mesin virtual pada cloud. Amazon EC2 menghilangkan kebutuhan untuk menyediakan perangkat keras, sehingga pengguna dapat membuka aplikasi lebih cepat. Amazon EC2 memungkinkan pengguna untuk memilih spesifikasi sumber daya komputasi sesuai dengan kebutuhan sistem operasi dan aplikasi yang akan dijalani. Layanan AWS yang kedua yang disarankan untuk pemula yaitu ada AWS Elastic Beanstalk. Beanstalk merupakan salah satu layanan yang diberikan AWS untuk memudahkan penerapan dan pembesaran skala akses aplikasi web service kepada AWS. Sedangkan yang ketiga adanya Lambda. Lambda merupakan layanan AWS yang memungkinkan pengguna dapat menjalankan kode atau program tanpa menyediakan dan mengelola server. Pengguna hanya perlu membuat program tersebut ke Lambda, dan nantinya Lambda lah yang akan menangani seluruh sumber daya komputasi yang dibutuhkan oleh program. Dan yang keempat, itu tuh adanya ECS, yaitu Amazon Elastic Container Service ini atau yang biasa disingkat dengan ECS merupakan sebuah layanan kontainer pada AWS yang mendukung kontainer Docker untuk memudahkan pengguna menjalankan dan menyatukan aplikasi dengan performa serta skalabilitas yang tinggi. Baiklah, itu yang dapat saya simpulkan dari soal nomor 1. Selanjutnya saya lanjut ke soal nomor 2, yaitu pembahasannya mengenai hands-on materi layanan basis data di cloud computing. Hands-on pada cloud computing ini yaitu adanya Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS. Amazon RDS ini adalah layanan yang mempermudah dalam setup, mengoperasikan, dan melakukan saling basis data di dalam cloud. Jadi, sebelum kita menggunakan Amazon RDS itu ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yaitu diantaranya ketika kita membeli server, kita akan mendapatkan CPU, memori, storage, dan RDS IOPS. Dengan Amazon RDS, bagian-bagian ini terpisah dan dapat dilakukan scaling secara independen. Jika kita memerlukan CPU, IOPS lebih rendah atau storage tambahan, kita dapat mengalokasikannya dengan mudah. Yang kedua yaitu Amazon RDS ini mengatur backup, software, patching, automatic failure, detection and recovery. Yang ketiga, untuk memberikan pengalaman manage service, shell ke intense database, dan membatasi akses ke prosedur dan tabel yang memerlukan privilege tambahan. Terus kita dapat mengotomasi proses backup atau melakukannya secara manual. Kita dapat melakukan restore database menggunakan backup ini untuk melakukan restore. Terus kita mendapatkan performa high availability dan intense sekunder yang selalu tersinkronisasi sehingga dapat digunakan untuk melakukan failover ketika terjadi masalah. Kita dapat menggunakan MySQL, MariaDB, atau PostgreSQL replika untuk meningkatkan rate scaling. Yang terakhir, kita dapat menggunakan produk basis data seperti MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Selanjutnya hands-on ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu bagian membuat Amazon VPC untuk Amazon RDS. Ini merupakan skenario network yang akan digunakan sebagai lingkungan Amazon RDS. Pada lingkungan ini terdapat web server, application, dan server Amazon RDS yang berada pada VPC yang sama. Karena Amazon RDS database hanya dibutuhkan oleh web server, maka kita perlu membuat VPC dengan subnet privat dan public. Web server diletakkan pada public subnet sehingga dapat diakses melalui internet, sedangkan Amazon RDS diletakkan pada private subnet. Web server juga dapat mengakses Amazon RDS karena dihosting pada VPC yang sama.
Namun, Amazon RDS tidak terhubung dengan internet sehingga memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Kedua, yaitu membuat web server dan Amazon RDS. Pada bagian ini, kita akan melakukan instalasi Apache Web Server dengan PHP dan membuat database MySQL. Web server berjalan pada semua Amazon EC2 instance menggunakan Amazon Linux, dan MySQL database adalah Amazon RDS MySQL database instance. Keduanya berjalan pada Amazon VPC. Tutorial ini pun dites menggunakan Amazon Linux dan mungkin saja tidak bekerja pada versi Linux yang lain seperti Ubuntu. Bagian yang terakhir yaitu membuat database snapshot dan melakukan restore database snapshot. Cara membuat database snapshot ini, kita pertama kalinya harus login ke AWS Management Console dan buka Amazon RDS Console. Selanjutnya pada panel navigasi nantinya kita pilih database, dan pada daftar database instance pilih database instance yang akan dibuat snapshotnya. Langkah yang keempat yaitu untuk pilihan action, pilih text snapshot. Layar tag database snapshot akan muncul. Lalu kita tinggal isikan nama snapshot kita pada bagian snapshot name. Pada bagian yang ketiga ini ada langkah-langkah restore database snapshot. Langkahnya yang pertama yaitu kalian bisa login ke AWS Management Console dan buka Amazon RDS Console. Dan yang kedua, pada bagian panel navigasi pilih snapshot, terus pilih database snapshot yang akan di restore, dan pada action pilih restore snapshot. Terus pada database instance identifier di bagian setting masukkan nama yang akan digunakan dan database instance akan di restore. Jika kita melakukan restore dari database instance yang telah dihapus, kita dapat menggunakan database instance tersebut. Dan yang terakhir, pilih restore database instance. Baiklah, sekian kesimpulan dari soal nomor 1 dan soal nomor 2 yang telah diberikan pada ujian akhir semester ini. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.